Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas agama dengan judul tema yaitu pandangan Islam terhadap iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kelompok saya yaitu ada pertama saya sendiri yaitu Dipta Rama Samudra dengan NRP 14. Ada juga Muhammad Hilmi Syahfata dengan NRP 25 dan yang terakhir adalah Renaldi dengan NRP 30. Yang pertama adalah introduction atau pendahuluan, yaitu manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Yang membedakan kesempurnaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya adalah akal. Allah Subhanahu wa taala membekali akal bagi manusia untuk berlangsung hidupnya agar tercipta suasana yang kondusif sebagaimana yang terdapat dalam sabda-sabda Rasulnya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengumandangkan kewajiban mencari ilmu bagi umat Muslim. Banyak orang modern merasa tidak memerlukan campur tangan yang ilahi untuk memecahkan persoalan hidup di dunia ini. Dan dengan hadis riwayat Imam Syafi'i yang berbunyi yaitu barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Yang pertama atau awal yaitu iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai bagian tak terpisahkan dari peradaban modern adalah potensi besar untuk membantu manusia dalam mengembangkan agama yang berwajah manusiawi dan semakin relevan. Berbagai sarana komunikasi dan multimedia yang merupakan produk dari iptek telah dimanfaatkan oleh agama untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Dengan demikian, dogma dan norma-norma moral bisa disampaikan tidak hanya melalui bahasa dikursif dan doktriner atau instruktif, melainkan juga dalam bahasa yang populis atau pesuitis dialogis. Dan yang kedua kan disampaikan oleh Muhammad Hilmi Syahfata. Iptek dan kaitan dengan Islam. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Yaitu ilmu teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariat Islam. Pandangan Islam terhadap iptek. Agama Islam banyak memberikan penegasan mengenai ilmu pengetahuan baik secara nyata maupun secara tersamar. Seperti yang disebut dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya sebagai berikut. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Agama di era iptek. Ar-Rabi'. Dalam perkembangan ilmu, manusia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara ilmiah. Kendati sampai sekarang belum ada jawaban tuntas mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut, upaya untuk menjawab dan merefleksikan pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu manusia untuk semakin menyadari dirinya sendiri dan memahami dunia sekitarnya. Manusia adalah puncak dari evolusi alam. Ia terus berkembang dan dapat merencanakan perkembangan itu. Oke, selanjutnya yaitu akan membahas mengenai manfaat iptek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah inspirator. Maknanya bahwa dalam Al-Quran banyak terkandung teks-teks atau ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Tuhan yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Al-Quran memuat segala informasi yang dibutuhkan manusia, baik yang sudah diketahui maupun belum diketahui.
Informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pun disebutkan berulang-ulang dengan tujuan agar manusia bertindak untuk melakukan nazar. Nazar adalah mempraktekkan metode mengadakan observasi dan penelitian ilmiah terhadap segala macam peristiwa alam di seluruh jagat ini, juga terhadap lingkungan keadaan masyarakat dan historisitas bangsa-bangsa zaman dahulu. Meskipun itu diharamkan dalam ajaran agama. Hadis terkait iptek terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultanin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit, maka lintasilah kamu. Tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatanmu sendiri. Dalam hal pengembangan iptek, umat Islam dapat mempelajarinya dari orang-orang non-Islam. Di samping juga dapat mengembangkan iptek dari spirit ajaran Islam sendiri. Oleh karena produk keilmuan yang datang dari orang-orang non-Islam secara umum bersifat sekuleristik, maka setelah dipelajari sebelum diadopsi dan diterapkan di dunia Islam, penting untuk terlebih dahulu diberikan nilai-nilai keislaman agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Oke, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi yang telah kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.